Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Cerita perampokan yang berlangsung di Badan Percetakan Uang Spanyol ini bermula dari rasa sakit hati seseorang bernama Sergio Marquina atas kematian ayahnya. Diceritakan pada suatu hari sang ayah harus mendapatkan uang sesegera mungkin untuk biaya pengobatan sang anak yang jatuh sakit. Dinaungi rasa putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk merampok sebuah bank seorang diri. Naas, tanpa adanya persiapan, hanya bermodalkan tekad saja. Di malam itu, ia gugur setelah baku tembak dengan petugas berwajib. Hal inilah yang kemudian tertanam dalam diri seorang profesor untuk membalas kematian sang ayah di kemudian hari. Sehingga tercetuslah sebuah kisah perampokan terencana nan epik yang berjudul La Casa de Papel. Singkat cerita, Sergio atau lebih dikenal sebagai Profesor memulai langkah awalnya dengan merekrut tim perampok yang terdiri dari Tokyo, Rio, Moskow, Denver, Nairobi, Helsinki, dan terakhir ada Oslo. Khusus untuk Berlin, kita pun baru diberitahu bahwasannya Berlin ini ternyata adalah kakak tirinya Profesor, yang juga membantu Profesor dalam proses merencanakan ide perampokan. Sebelum melancarkan aksi perampokan, selama 5 bulan mereka mendiami salah satu tempat untuk terlebih dahulu mempelajari langkah-langkah beserta segala rencana yang akan mereka terapkan pada saat perampokan berlangsung. Setelah menjalani masa pembelajaran, tiba hari di mana mereka mulai melancarkan aksinya. Tim beraksi di bawah arahan Profesor yang memantau langsung jalannya perampokan melalui layar monitor. Meski semuanya sudah diperhitungkan, beberapa kali mereka dihadapkan dengan suatu masalah yang hampir saja menghancurkan jalannya rencana. Akibatnya, 2 dari anggota tim perampok yakni Oslo dan Moskow harus gugur akibat dari pergerakan yang dilakukan oleh Sandra dan juga kepolisian. Dari sudut pandang lain, pihak berwajib langsung menerjunkan tim operasi untuk menangani perampokan pada hari pertama. Inspektur wanita bernama Raquel Murillo ditunjuk sebagai pemimpin proses negosiasi, mengingat dirinya adalah sosok yang paling kompeten dalam bidang tersebut. Nah, yang membuat cerita ini menjadi lebih menarik adalah kisah percintaan yang terjalin antara orang nomor 1 di pihak kepolisian yakni Raquel Murillo bersama dalang utama kasus perampokan yaitu Profesor. Kemudian terlintas sebuah pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Begini, sejak awal mula Profesor merencanakan ide perampokan, ia tak pernah menganggap hubungan asmaranya dengan Raquel ini sebagai bagian dari rencana. Hal itu muncul dengan sendirinya sehingga ia terbawa alur untuk diam-diam mendekati Raquel sebagai orang lain. Atau biasanya Profesor disebut sebagai Salpa. Di waktu yang tepat, ketika Raquel terpuruk dalam proses perceraian dengan mantan suaminya, Salpa muncul untuk mengobati hati Raquel yang baru saja terluka. Dengan demikian, mereka berdua menjalin hubungan yang cukup romantis sampai suatu ketika semua itu berakhir. Identitas Profesor akhirnya terkuak hingga membuat Raquel jelas merasa kecewa. Tapi ingat, hanggar tempat persembunyiannya masih belum diketahui oleh siapapun termasuk Raquel. Di bawah amarahnya yang begitu besar, Raquel membombardir seorang Profesor dengan rentetan pertanyaan. Namun dengan ketenangannya, Profesor mampu mengatasi hal tersebut sehingga ia berhasil lepas dari cengkraman Raquel. Proses perampokan berlanjut hingga akhirnya kita tiba di penghujung cerita. Yang artinya perampokan telah memasuki tahap final, tinggal bagaimana kita menyaksikan kronologisnya. Dalam kata lain, episode ini merupakan episode penutup atau mengakhiri keseluruhan kasus perampokan di Badan Percetakan Uang Spanyol. Apakah mereka berhasil keluar dengan membawa hasil rampokannya atau malah digagalkan oleh tim kepolisian? Semuanya akan terjawab di episode ini. Masuk ke cerita, di sini Profesor memberikan instruksi terakhir kepada Berlin untuk menghentikan aktivitas agar bisa segera meninggalkan gedung. Sontak menyambut instruksi tersebut, para sandera terlihat gura-giru dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Tak lupa di situ Berlin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekan Sandra yang telah terlibat dalam proses percetakan uang. Terlepas dari itu, kita masih mempunyai pembahasan yang cukup menarik terkait pertemuan yang dilakukan oleh seorang Raquel bersama Angel Rubio.
Seperti yang kita tahu, pertemuan ini terjadi atas permintaan Angel Rubio sendiri. Dengan rasa bersalah, Raquel meminta maaf lalu dibalas dengan candaan yang keluar dari mulut rekannya itu. Nampaknya Angel memiliki keberpihakan kepada Raquel meskipun ia tahu temannya itu telah diberhentikan dari tugasnya. Sebagai seorang teman baik, Angel berpesan kepada Raquel untuk membocorkan informasi mengenai tempat persembunyian Profesor apabila ia ingin lepas dari segala tuduhan. Uniknya, Raquel menolak secara halus dengan alasan ia sudah tak tahu lagi atau tak bisa membedakan antara pihak baik dan pihak jahat. Nah, berhubung pertemuan ini telah diketahui oleh kepolisian, Kolonel Prieto jelas memanfaatkan hal itu untuk menahan Raquel. Benar saja, tak lama kemudian 3 orang petugas polisi masuk dan langsung menahan Raquel di tempat. Levanta las manos. Setelah penangkapan ini, Kolonel Prioto menghubungi Angel Rubio untuk dimintai keterangan terkait di mana lokasi persembunyian Profesor. Disinilah poin pentingnya, karena Angel secara tegas menolak memberitahukan hal tersebut. Dalam hal ini, Angel enggan memberikan keterangan itu karena ia beralasan kecewa dengan cara Kolonel Prieto bagaimana dirinya menyikapi orang yang baru saja sadar dari komanya. Kita kembali ke dalam gedung. Kita berfokus kepada Arturo terlebih dahulu sebelum nantinya akan mempusatkan perhatian kita kepada geng perampok. Dengan cara yang tak biasa, Helsinki melepaskan Arturo untuk melakukan sebuah penggalian di ruangan basement. Arturo bersama rekan-rekannya diperlengkapi dengan sebuah palu besi untuk menghancurkan sebuah tembok yang mengarah ke saluran pembuangan air. Nah, menurut Tokyo, saluran pembuangan air tersebut adalah jalan bagi Arturo dan beberapa orang temannya untuk keluar dari dalam gedung. Sehubungan dengan itu, unit khusus yang sebelumnya telah diterjunkan tinggal 200 meter lagi untuk sampai di tempat yang sama dengan keluarnya Arturo dan kawan-kawan. Oke, nanti dulu kita balik lagi berfokus kepada Tokyo dan juga Rio yang kala itu tengah memasang beberapa peledak di beberapa titik di ruangan Doc Mua. Di saat yang bersamaan, Suarez dan timnya tengah menyasar tempat itu lalu meledakkan ruangan tersebut hingga membuat Tokyo terpental cukup jauh. Tanpa menunggu lama, Rio berusaha menyeret Tokyo untuk diselamatkan dan di titik inilah kedua pihak saling melayangkan tembakan. Dari segi personil, Suarez dan kawan-kawan lebih diunggulkan sehingga mereka dengan mudah menyudutkan pihak musuh. Dengan begitu, Tokyo dan Rio berpaku di satu titik saja berupaya melancarkan serangan balasan. Di momen yang cukup mendebarkan itu, Tokyo kemudian terpikir bagaimana melumpuhkan pertahanan lawan. Berkat aksi heroiknya itu, Tokyo berhasil melukai beberapa polisi. ¡Vamos, recuento! Meskipun begitu, baku tembak tetap berlanjut sampai tiba di suatu titik di mana Tokyo dan Rio kembali dalam keadaan terdesak. Padahal di sana mereka hanya tinggal melangkah beberapa meter saja untuk bisa lepas dari ancaman tembakan para polisi. Menyadari hal itu, Tokyo memberanikan dirinya untuk melancarkan serangan meskipun sangat beresiko terkena tembakan. Benar saja, tak lama ia berdiri, polisi langsung menghujani dirinya dengan rentetan tembakan. Namun, Tokyo masih dalam keadaan selamat karena tembakan tersebut hanya mengenai rompi anti peluru. Dengan situasi ini, jelas Rio dan Tokyo tak bisa berbuat apa-apa lagi hingga tanpa diduga-duga Denper dan Monica datang untuk menyelamatkan mereka. Jika bukan karena ini, Tokyo dan Rio sudah pasti ditangkap oleh polisi, namun berkat andil Denper dan Monica, mereka berhasil menyelamatkan diri. ¡Joder! ¡Evacuamos a Ruiz! ¡Lobo! ¡Ruiz! ¿Cómo estáis?
Kepanikan masih berlanjut di mana Tokyo dan Rio langsung menyusul keberadaan Sandra untuk memberikan arahan. Karena rencananya di sini para Sandra akan segera dibebaskan. Khusus untuk Adriana, ia dibawa oleh Berlin, mengingat sebelumnya Berlin berjanji akan menikahi Adriana. Kemudian, geng kembali menjalankan aksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Suarez beserta tim yang masih bersiaga bergerak cepat untuk mencari tempat keberadaan para Sandra. Nah, di saat itulah tiba momen yang paling ditunggu oleh para Sandra, sebab di siang itu akhirnya mereka bisa kembali menghirup udara bebas. Terlihat raut emosional dari wajah para Sandra, pasalnya mereka masih dinaungi oleh rasa trauma. Menggunakan pakaian serba merah, mereka berkeluaran dari dalam gedung diiringi oleh kebahagiaan. Menyikapi hal itu, tim kepolisian yang berada di tenda bersorak bergembira atas keberhasilan Suarez dan kawan-kawan menyelamatkan para Sandra. Dalam status siaga, Kolonel Prieto masih terpaku ke dalam misi berikutnya, yaitu memburu atau menangkap para pelaku perampokan. Ia menginstruksikan kepada Suarez untuk mengejar pelaku ke ruangan basement karena rencananya di sana mereka akan mengepung para pelaku. Tapi di sini Suarez kembali mendapatkan hambatan. Pasalnya di ruangan basement terdapat beberapa peledak yang kapan saja siap meledak. Adapun itu, Kolonel dihadapkan dengan fakta lain terkait adanya pergerakan yang terdeteksi di saluran pembuangan air. Unit yang sudah sampai di lokasi target sudah sangat siaga menghadapi pergerakan selanjutnya. Berkat sebuah alat, mereka mampu melihat ada 6 orang sedang berusaha menghancurkan tembok penghalang yang disinyalir 6 orang yang dimaksud adalah para pelaku perampokan. Jelas hal tersebut membuat mereka percaya diri, merasa telah berada di ambang-ambang kemenangan. 6 detik kemudian, tembok itu pun hancur dan coba tebak siapa yang keluar. 2, 1. Benar, mereka adalah para Sandra yang salah satu dari mereka tak lain adalah seorang Arturo Roman. Selama perhatian polisi teralihkan dengan pergerakan Arturo, Monica dan Denver telah memasuki terowongan dan sisanya masih dalam perjalanan menuju ruangan brankas atau mulut terowongan. Hal itu pun segera terkuak setelah Mercedes dan Allison memberikan pernyataan kepada Kolonel Prieto bahwasannya geng perampok memiliki terowongan lain. Setelah ditunjukkan letak pastinya, Kolonel langsung menginstruksikan Suarez untuk memprioritaskan ruangan brankas yang disinyalir sebagai jalan keluar geng perampok. Pada saat yang sama, Nairobi, Helsinki, Rio, Tokyo, Berlin dan juga Adriana masih juga belum meninggalkan gedung dan terlihat bersiap-siap untuk memasuki terowongan. Tokyo dan Rio telah memasuki terowongan sementara Berlin masih halarese sehingga dirinya dibujuk oleh Nairobi untuk segera mengikuti rekan-rekannya. Namun menariknya Berlin memerintahkan kepada Nairobi untuk segera menyusul Denver seakan-akan dirinya memutuskan untuk tinggal agar bisa menahan gempuran tim kepolisian yang tak akan lama lagi tiba di tempat tersebut. Dalam waktu sesingkat itu, polisi kian mendekat untuk menghentikan langkah terakhir mereka dalam upaya melarikan diri. Karena waktu yang sudah sangat mepet, Helsinki dan Nairobi terpaksa harus meninggalkan Berlin meskipun mereka berdua terlihat sangat keberatan. Melihat kepergian Nairobi dan Helsinki, Adriana pun mencoba pergi mengingat dirinya berada di ambang kekacauan apabila ia terlibat dalam baku tembak bersama polisi. Berlin tak membiarkan hal itu dan langsung membawa Adriana ke atas tempat di mana ia sebisa mungkin akan menahan pergerakan tim kepolisian. Tahan dulu guys, sebelum itu kita beralih ke tenda kepolisian di mana saat ini Raquel telah berada di bawah penahanan Kolonel Prieto. Tanpa basa-basi, Kolonel langsung menanyakan letak persembunyian Profesor, tapi dengan angkuh dijawab oleh Raquel dengan mengatakan tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Kolonel jelas marah karena ia mengerti bahwasanya Raquel berusaha menutupi hal tersebut. Tak kehabisan akal, kali ini Kolonel memiliki kartu as yang dapat membuat Raquel membuka suaranya. Jadi gini, Raquel dan Alberto, mantan suaminya, saat ini tengah berupaya memperebutkan hak asuh putri mereka. Nah, Alberto secara sah telah mengajukan tuntutan hak asuh legal sang putri kepada pengadilan. Jika Raquel tetap mempertahankan prinsipnya, maka dapat dipastikan oleh Prieto bahwa pengadilan akan menetapkan Alberto sebagai pemegang hak asuh sang putri.
Sehingga di sini Raquel dihadapkan dengan pilihan sulit, yaitu memilih sang putri tercinta atau memilih seorang pria yang baru ia kenal tak kurang dari 5 hari. Hal ini jelas membuat Raquel tak mempunyai pilihan selain membeberkan lokasi persembunyian Profesor. Dengan terpaksa, ia memberitahu bahwa lokasi persembunyian Profesor terletak di sebuah lokasi bernama Alcantara 33. Surat tuntutan itu langsung dirobek oleh Prieto, kemudian ia menginstruksikan seluruh unit untuk segera menyambangi tempat yang dimaksud. Sementara Raquel berbelit dengan prinsipnya, Berlin saat ini tengah bersiap dengan senjata kaliber besar, menunggu kedatangan musuh yang sebentar lagi sampai di tempat itu. Benar saja, ketika tim Suarez mulai menampakkan diri, Berlin langsung menembakkan senjata mesinnya itu tanpa perhitungan sedikit pun. Baku tembak berjalan sangat seru karena di sini Berlin sama sekali tak menyisakan ruang bagi pihak musuh untuk memasuki lorong. Tak kunjung mendapatkan ruang, tim Suarez akhirnya bisa menyudutkan musuh dengan melemparkan beberapa granat ke arah Berlin. Sontak Berlin dan Adriana berlindung di dalam berangkas yang mana hal itu memicu sebuah getaran di sekitaran ruangan tersebut. Meski sudah tak memiliki peluang untuk memenangkan peperangan, Berlin kembali memberikan perlawanan dengan muncul secara tiba-tiba. Bersamaan dengan hal itu, Nairobi dan Helsinki terlihat baru saja sampai di hanggar Profesor, kemudian mereka melaporkan bahwasannya Berlin bersikeras untuk melindungi terowongan. Profesor segera menyambungkan alat komunikasi agar ia bisa menghubungi Berlin. Setelah berhasil tersambung, Profesor kemudian memujuk Berlin untuk segera memasuki terowongan. Tak biasanya, Profesor memanggil Berlin dengan nama aslinya yaitu Andres Fonolosa. Kembali, Berlin menolak permintaan Profesor sebab ia telah membulatkan tekad untuk mati di tempat itu. Sambil berapi-api, Berlin mendesak kepada Profesor untuk segera meninggalkan hanggar dan meledakkan terowongan. Disinilah kita menyaksikan momen emosional di mana Profesor terlihat sangat berat apabila ia harus meninggalkan Berlin. Tapi ini semua sebelumnya telah diatur sedemikian rupa supaya perampokan ini berjalan sebagaimana semestinya. Di sisi lain, Berlin menunjukkan bagaimana dirinya berjibaku melawan gempuran para polisi sembari mengucapkan pesan-pesan terakhirnya kepada adik dirinya itu. Sebelum ia melayangkan serangan terakhir dan sebelum dirinya benar-benar mati, Berlin sempat berucap bahwa selama ini ia menjalani hidupnya sebagai pedebah. Tapi hari ini ia akan mengakhiri dan menutup perjalanan hidupnya sebagai orang bermartabat. Itulah kata-kata terakhir yang terlontar dari seorang Berlin sampai pada akhirnya ia dihujani dengan rentetan tembakan oleh tim kepolisian. Me he pasado la vida siendo un poco hijo de porque me apetece morir con dignidad. Terlepas dari kematian seorang Berlin, unit kepolisian telah diterjunkan untuk menyergap tempat persembunyian Profesor. Mendengar dari sambungan radio, kolonel diberitahu oleh petugas di lapangan bahwa mereka tinggal 300 meter lagi untuk sampai di tempat tujuan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan langsung menyusuri tempat yang dimaksud. Oke, kita stop dulu videonya karena ini berkaitan dengan situasi pelarian diri yang sedang dilakukan oleh Profesor. Bertepatan dengan kedatangan polisi, kita tandai sebuah truk yang di belakangnya tertulis Estrella Galicia. Nah, kita tandai dulu. Lanjut, rupanya kolonel maupun Raquel diliputi ketegangan karena di sini tim mulai menggeledah tempat tersebut. Tapi sayang, mereka terlambat karena di sana tak ada satupun orang dan hanya menyisakan barang-barang bukti yang ditinggalkan oleh geng perampok. Confirmado, coronel. El hangar está vacío.
Oke, setelah berpacu dengan waktu, akhirnya kita diperlihatkan secara pasti beberapa rentetan aksi yang sebelumnya dilancarkan oleh geng perampok. Kita mulai dari Profesor. 1 menit sebelum polisi tiba di hanggar, ia bersama Helsinki dengan bebas melenggang pergi menggunakan mobil truk yang tadi sudah saya tandai. 2 menit sebelumnya, Nairobi keluar berjalan kaki menggunakan pakaian santai dengan langkah yang percaya diri. Giliran Denver dan Monica, bak pasangan suami istri, mereka terlihat mendorong kereta bayi demi lepas dari perhatian orang di sekitarnya. Lain halnya dengan pasangan Denver dan Monica, Rio dan juga Tokyo tak ingin kalah. Bedanya mereka keluar secara terpisah dengan dandanan yang berbeda juga. Tokyo terlihat bak seorang model, sementara Rio terlihat bak seorang pemain skateboard jalanan. Lantas, dengan demikian, terlintas sebuah pertanyaan bagaimana nasib seorang Raquel. Tepat 1 tahun setelah aksi perampokan di Badan Percetakan Uang Spanyol, media kembali mengungkit mengenai kasus perampokan yang setidaknya berhasil membawa kabur 1 miliar euro. Selama 1 tahun pula, perampokan terbesar sepanjang masa itu tetap tak terungkap. Otomatis keberadaan pelaku juga masih belum diketahui. Hingga saat ini, polisi mengutuk keras kasus tersebut meskipun ditentang oleh berbagai pihak, khususnya masyarakat yang menganggap perampokan itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Raquel lepas dari tuntutan penjara karena ia tak terbukti memiliki keterlibatan dalam kasus perampokan. Meski begitu, ia menyatakan mundur dari kepolisian setelah pernyataan kontroversialnya yang mengkritik tentang bagaimana Badan Intelijen Negara menangani krisis tersebut. Berita perampokan yang disore itu disiarkan oleh televisi seolah mengingatkan Raquel kepada seseorang. Ia membuka kembali gambar-gambar beberapa tempat yang kita ketahui gambar itu merupakan pemberian dari seorang profesor. Bila kalian ingat, profesor memberikan gambar itu tepat sebelum Raquel mengetahui identitas profesor. Pada saat itu, mereka merencanakan liburan ke tempat-tempat yang terdapat di gambar tersebut apabila semuanya telah memungkinkan. Bila diselidiki lagi, di balik keempat foto tersebut terdapat sebuah gambar yang bila digabungkan menunjukkan sebuah koordinat. Benar saja, setelah digabungkan, di balik keempat gambar itu menunjukkan sebuah koordinat yang secara tidak langsung memberitahu bahwa koordinat itu adalah tempat di mana profesor berada. Melalui pelacakan, akhirnya koordinat tersebut menunjukkan sebuah pulau terpencil di negara Filipina. Tanpa berpikir lama, Raquel langsung terbang dan singkat cerita ia telah sampai di tempat yang dimaksud. Dengan harapan menemukan sang kekasih, Raquel berjalan mengikuti kemana arah ponsel membawanya. Di penghujung pulau, tepatnya di dekat kuil-kuil, ponsel yang ia miliki kehabisan baterai sehingga mengharuskan dirinya untuk meminjam casan kepada orang di sekitar. Anda pasti sudah menebaknya. Ketika Raquel meminjam casan menggunakan bahasa Inggris, seseorang membalikan arah wajahnya sembari menjawab dengan bahasa Spanyol bahwa ia memiliki apa yang dibutuhkannya. Benar, orang yang berpakaian rapi itu adalah profesor. A charger, please, for the phone. Excuse me. Do you have a charger? Si es importante, puede ser el mío. Ini seakan mengingatkan kita kepada adegan pertama kali Profesor dan Raquel bertemu. Dengan demikian saya akhiri bahwa Money Heist season kedua atau perampokan pertama ini berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.